Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yafi Udatami Bowo dengan NIM 195232224. Mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak dari kelompok 3 dengan nama kelompok Kompos Komunitas Pemuda JOS. Kompos ini memiliki anggota 4 orang termasuk saya sendiri. Anggota yang lain yaitu Altamis Hazim, kemudian yang kedua Muhammad Ihsanul Huda, kemudian yang terakhir Faruk Zulfikar Azam. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 3 dengan nomor induk mahasiswa 195232330 yang nanti akan menjelaskan bagian penutup. Sekian. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsanur Huda, NIM 195231998 dari kelompok Kompos. Pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan pada bagian kebutuhan non-fungsional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan menyampaikan tentang unsur-unsur yang penting yang dilakukan sebelum membuat aplikasi, yaitu adalah nama aplikasi, tujuan aplikasi, dan pengguna dari aplikasinya. Ya, yang pertama kita akan membahas tentang nama aplikasi. Ya, kelompok 3 menentukan nama aplikasi sesuai dengan topik dari sayur, yaitu kompos. Kenapa kita memilih kompos? Karena nama kompos itu sangat relate dengan topik yang sedang kita bahas saat ini. Dan nama kompos juga belum pernah digunakan di aplikasi lain yang emang satu topik dengan kita. Yang kedua, saya akan membahas tentang pengguna dari aplikasinya. Yang pertama itu adalah para petani. Ya, petani itu sangat membutuhkan aplikasi kita karena para petani ingin menjual sayurannya langsung ke konsumen, tidak lewat penjual, karena jika lewat penjual nanti penjualnya kelamaan dan membuat sayurannya jadi busuk dan nanti petaninya rugi. Makanya petani sangat membutuhkan aplikasi kita ini. Di samping itu, petani juga menghemat biaya ongkos kirimnya, yang biasanya petani harus keluar uang untuk keluar ongkos kirim untuk mengirim sayurannya kepada penjual, dan baru penjual membayarnya. Sekarang petani hanya tinggal memasang barang dagangannya di aplikasi kita, dan konsumen hanya tinggal membeli dan nanti tinggal dikirim, dan ongkos kirimnya pun ditanggung oleh konsumen. Terus yang kedua itu adalah penjual. Nah, para penjual ini juga membutuhkan aplikasi kita. Dia membutuhkan aplikasi untuk mengerti kebutuhan dari konsumen. Nah, jika dia tidak menggunakan aplikasi kita, nanti dia kesulitan untuk mengerti kebutuhan dari konsumen. Nanti dia akan menstok stok yang seharusnya tidak sesuai dengan kebutuhan konsumen. Bisa itu bisa berlebihan atau terlalu sedikit. Nah, dampaknya kalau stok yang dibeli oleh penjual itu berlebihan, nanti stok yang berlebihan itu bisa busuk dan tidak fresh lagi. Nah, nanti konsumen pun juga tidak tertarik lagi dengan barang dagangan itu. Makanya penjual sangat memerlukan aplikasi kita untuk mengelola dan memantau apa saja sih yang diperlukan oleh konsumen. Nah, yang ketiga itu adalah konsumen itu sendiri. Ya, para konsumen pun ingin belanja dengan praktis gitu. Apalagi sekarang kan di musim serba digital. Jadi
beli sayur pun juga inginnya lewat aplikasi, bukan dengan di pasar lagi. Di pasar pun juga barang-barangnya juga belum tentu fresh. Kalau di aplikasi, para konsumen kan bisa memilih umur dari sayuran dan tingkat kesegarannya. Nanti sistem bisa memberikan konsumen barang terbaik yang ada di daftar barang yang disajikan oleh penjual. Seperti itu. Terus ada tujuan dari aplikasi. Tujuan dari aplikasi itu adalah mempermudah konsumen dalam membeli sayuran dengan tingkat kesegaran yang masih fresh. Jadi kan sebelum ada aplikasi ini, konsumen tuh susah untuk mencari sayur yang fresh gitu. Susah sekali. Kadang-kadang harus ke pasar subuh-subuh. Nah, itu sekarang dengan aplikasi ini konsumen juga jadi bisa memilih, dan sistem pun juga bisa memberikan kualitas sayuran yang sangat baik kepada konsumen. Terus kedua, di sisi penjualnya, tujuan kita adalah untuk memudahkan penjual ini mengatur stok dari sayurannya agar nanti sayuran yang di stok itu tidak berlebihan atau malah kekurangan dari pasar yang diinginkan. Jadi penjual menstok sayuran yang memang dibutuhkan oleh konsumennya. Jadi pas gitu. Ya. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata atau kekurangan, Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Yafi Udata Wibowo dengan NIM 195232224. Oke, saya akan menjelaskan bagian C mengenai use case diagram sayur kompos ini. Kelompok 3, kelompok kami. Oke, dari segi dasarnya di sini use case sayur kompos ini terdapat 4 aktor, yaitu aktor petani sebagai customer atau yang ingin dibuatkan aplikasi ini. Oke, kemudian faktor yang kedua yaitu penjual. Penjual di sini sebagai pengguna atau yang akan di kemudian hari akan memakai aplikasi ini. Begitu pula faktor yang ketiga konsumen. Konsumen juga akan memakai aplikasi ini, sama dengan halnya seperti penjual. Kemudian aktor yang keempat yaitu operator. Operator di sini sebagai aktor yang memverifikasi akun dari ketiga jenis aktor ini. Jadi ketika ingin mendaftarkan diri di aplikasi ini terdapat 3 jenis akun. Yang pertama akun sebagai petani, kemudian akun sebagai penjual, dan akun sebagai konsumen. Oke, kita mulai dari petani. Use case utama petani ini tadi. Petani dapat mendaftarkan akun sebagai petani, kemudian petani dapat mengupdate stok sayurannya yang dia jual ataupun dapat melihat stok sayuran yang dijual oleh penjual. Kemudian petani dapat berkomunikasi dengan penjual atau konsumen melalui pesan singkat yang disediakan di aplikasi berbasis desktop ini. Kemudian petani dapat mengecek harga sayuran baik yang dijual oleh penjual ataupun harga-harga yang telah dijual oleh penjual ketika waktu sebelumnya. Oke, kita lanjut ke penjual. Case utama penjual yang pertama yaitu penjual dapat memberikan notifikasi sayuran ketika sayuran yang dia jual habis atau restock kembali. Kemudian penjual dapat mendaftarkan akun sebagai akun penjual. Kemudian penjual dapat mengupdate stok sayuran. Kemudian penjual dapat berkomunikasi dengan petani dan konsumen melalui pesan singkat. Oke, petani dan penjual ini terdapat use case utama dapat menjualkan sayuran segar, sama-sama dapat menjual. Jadi petani dan sayuran menjual sayuran dengan kebutuhan yang sama. Oke, kalau kita lihat di sini ada petani, penjual, dan konsumen. Di sini petani, penjual, dan konsumen saling berhubungan. Jadi maksudnya di sini petani dapat menjual sayuran kepada penjual, kemudian petani dapat langsung menjual sayurannya kepada konsumen.
Begitu pula penjual. Penjual dapat membeli sayuran kepada petani, kemudian jualkan kepada konsumennya. Jadi di sini ada keterkaitan antara petani, penjual, serta konsumen. Gitu. Kita lanjut ke konsumen. Aktor konsumen sini sebagai pengguna tadi terdapat use case utama, yaitu mendaftarkan akun sebagai konsumen. Kemudian konsumen dapat mengecek ketersediaan sayurannya. Kemudian konsumen dapat membeli sayuran melalui petani atau penjual. Kemudian konsumen dapat membandingkan harga sayuran yang dijual oleh petani ataupun penjual. Oke, kita lanjut ke aktor yang keempat, yaitu operator. Use case utama operator yaitu operator dapat memverifikasi akun pengguna, baik itu akun pengguna sebagai petani, akun sebagai penjual, ataupun akun konsumen. Di sini operator berperan penting di bagian tersebut. Oke, use case yang kedua yaitu operator dapat memberikan notifikasi sayuran ketika petani mengabarkan bahwa sayuran yang dijual habis ataupun ketika sayuran yang dijual restock kembali. Operator akan memberikan infonya kepada konsumen. Kemudian use case yang terakhir yaitu operator dapat mencatat data pembelian yang dibeli oleh konsumen kepada petani ataupun kepada penjual. Di sini operator akan mencatatnya, kemudian terdapat riwayat pembelian yang akan diinfokan kepada konsumen. Begitu singkatnya dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, memasuki tentang kebutuhan non-fungsional pada aplikasi e-sayur. Yang pertama adalah sistem memiliki tampilan atau antarmuka yang mudah dipahami. Maksudnya, aplikasi e-sayur memiliki tampilan yang mudah dipahami oleh pemakai. Mudah dipahami pada semua menu yang terdapat pada aplikasi, termasuk bagaimana cara membuat akun bagi calon pembeli dan penjual, dan menu-menu tentang cara membeli sayur dan bagi penjual tentang cara menjual sayurannya. Yang kedua, sistem harus dapat memastikan bahwa data yang digunakan dalam sistem harus terlindungi dari akses yang tidak berwenang. Karena pengguna aplikasi diwajibkan memiliki akun yang memuat data diri pemiliknya, maka aplikasi ini harus memiliki sistem keamanan yang ketat dan tidak mudah dihack. Jika data diri penggunanya sudah ketahuan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, maka akan berakibat fatal dan merugikan semua pihak. Yang ketiga, proses dari pengguna membuka aplikasi untuk melihat daftar sayuran yang dijual berlangsung tidak lebih dari 10 detik. Untuk menjadikan aplikasi ini efektif, aplikasi harus dapat bekerja secara cepat dan tidak lelet. Jika batas waktu 10 detik tersebut tidak dapat dicapai, maka aplikasi ini dinyatakan gagal. Yang keempat adalah sistem dapat menjalankan pada sistem operasi Windows. Karena pada semester ini pembelajaran kita hanya membuat aplikasi pada sistem Windows, maka aplikasi ini masih hanya dapat diakses melalui sistem operasi Windows. Yang kelima, spesifikasi minimal adalah Pentium 3. 6. Kebutuhan RAM adalah 256 MB. Dengan seiring perkembangan teknologi, mungkin device yang digunakan oleh pengguna aplikasi lebih baik dari yang kita rekomendasikan, dan itu malah lebih baik untuk menjalankan aplikasi ini. Yang ketujuh, sayur yang dijual memiliki usia maksimal 5 hari dari proses panen maksudnya. Batas waktu yang dinyatakan segar ada 5 hari. Maka jika sayuran telah melebihi batas usia tersebut, maka sistem akan otomatis menghapus sayuran tersebut dari daftar sayuran yang dijual karena sudah tidak termasuk sayuran segar. Kesimpulan, pembuatan aplikasi e-sayur bertujuan untuk mempermudah proses jual beli sayuran segar.
E-sayur diharapkan mampu memberikan keefektifan dalam proses jual beli sayuran. Dengan pembuatan SRS ini, dapat disimpulkan bahwa aplikasi e-sayur dapat dengan mudah menghubungkan antara penjual sayuran dan pembeli sayuran. Penjual dapat memasarkan dagangan sayuran mereka melalui aplikasi e-sayur. Jadi aplikasi ini dibuat untuk mempermudah transaksi, komunikasi, dan jual beli antara petani, penjual sayur, dan pembeli. Jadi dengan aplikasi ini, penjual dan pembelinya tidak harus bertemu untuk melakukan negosiasi, transaksi, dan komunikasi. Dengan demikian, kami sebagai developer berharap aplikasi e-sayur akan berguna bagi masyarakat yang kesulitan untuk mendapatkan sayuran segar, juga bagi para petani dan penjual agar dapat dengan mudah menjajakan sayuran mereka dengan cara yang lebih modern dan efektif.